Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi Jumat yang sangat cerah ini, kita kembali pertemukan dalam segmen Bincang Santai bersama Jejakpedia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga telah membersamai kita guru kita bersama Ustaz Muhammad Riza Nurdin, PhD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih atas penerimaannya yang sangat luar biasa ini, juga atas waktunya. Jadi sebagai informasi, Ustadz Riza, guru kita adalah seorang peneliti di Asia Japan Research Institute di Resumeikan Ya, di resmikan Resumeikan university. University di Jepang. Juga Ustadz ini merupakan alumni Al Azhar, kemudian itu S1-nya, S2 melanjutkan ke Jerman, dan S3 di Australia seperti yang kita tahu bersama. Dan alhamdulillah kita dipertemukan pada hari ini. Sangat kesempatan yang sangat luar biasa. Bisa kita bilang, Ustaz. Alhamdulillah. Uh, Kemudian mungkin ketika Ustadz di Mesir ada apa? Itu bagaimana Ustadz? Mungkin tahun ke Mesir tahun berapa? Kemudian mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa kita ceritakan bersama, Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawallah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya itu ke Mesir tahun 1998. Nah, jadi paling gampang bilangnya seangkatan dengan Ustaz Abdul Somad. Ya, ya. Kami satu pesawat dulu. Baru saja kami Agustus bulan lalu itu reuni, sudah 25 tahun. Alhamdulillah. Ya, ya, Di Jakarta. di Jakarta. Ya, jadi tahun 1998. Saya sebenarnya lulus aliyah, saya dari MAPK, lulus aliyah itu 1997. Tapi waktu ikut tes, mungkin karena dianggap kurang lah dibandingkan dengan kawan-kawan, saya untuk tahun depan. Jadi waiting list. Jadi kawan saya yang seangkatan sebagian berangkat 97, dan kemudian ada saya dan 4 orang lagi waktu itu 5 dari Aceh ya. Berangkat untuk tahun 98. Alhamdulillah hikmahnya bisa satu pesawat dengan Ustaz Abdul Somad. Masya Allah. Nah, gitu Luar ya. biasa. Nah, jadi itu, jadi di Mesir dari 1998 sampai 2006. Saya tamat 2005 November, kembali ke Aceh Februari 2006. Nah, jadi sebenarnya cukup lama juga, 7 tahun baru selesai S1-nya. Sangat juga Gitu. banyak ilmu yang bisa didapati di sana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya ilmunya ya pengalaman tentunya kan. Pastinya. Memang Mesir itu luar biasa sekali mengajarkan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi terutama yang banyak justru di luar kelas. Tentang kehidupan, Ustaz. Tentang kehidupan, karena saya dulu walaupun tinggalnya di asrama di Madinatul Ba'us, tapi sering main keluar, sering ke Hai Sabi, ke Hai Hashir. Tidak selalu menetap di asrama gitu, Ustaz. Nggak menetap di asrama. Jadi memang sering keluar gabung dengan kawan-kawan. Kalau yang di Mesir dari adik-adik keluarga mahasiswa Aceh mungkin pernah dengar namanya Sahara. Jadi dulu ya memang disitulah di Sahara kita belajar berbisnis juga, bantu kawan-kawan yang sedang mengembangkan usaha. Jadi sambil kuliah kita usaha gitu kan, jiwa entrepreneurship lah. Jadi tapi itu konsekuensinya kuliah lebih lama. Tentunya ada nilai positif dan negatifnya sendiri. Ya, betul. Jadi dulu banyak orang kita di Mesir juga, Ustaz. Orang Aceh. Ya, lumayan. Ketika awal nyampe 2098 itu kalau nggak salah sekitar 100-an awal-awal. Waktu itu sekretariatnya di Abbas Saad. Abbas Saad, kemudian pindah-pindah sampai sekarang di Hai Hashir kan. Hai Hashir itu alhamdulillah sempat menikmati lah yang sekitar di Hai Hashir. Dulu itu terakhir saya pulang kalau saya nggak salah itu udah 300 lebih anggota KMA. Lumayan. Sampai sekarang udah kurang lebih 800-an. Oh, udah 800, Masya Allah, udah luar biasa. Ya, kita menunggu ulama-ulama yang dihasilkan dari Azhar itu sendiri. Amin, amin. Ya, luar biasa itu 800. Ya, kemudian dari Azhar berlanjut studinya ke Jerman, Ustaz. Ya. Itu tahun berapa, Ustaz? Itu tahun 2009.
Jadi saya 2006 pulang, kebetulan ada kawan kita juga Azhari juga yang itu kan 2004 tsunami. Jadi 2005 itu sudah banyak NGO yang ke Aceh. Oh. Jadi memang banyak sekali diperlukan tenaga-tenaga untuk membantu. Jadi 2006 pas saya pulang ada kawan saya Ustadz Nazli Hasan kalau pernah Oh, dengar yang di Lok Sumawe yang di kalau Lok nggak salah. Sumawe betul. Nah, jadi beliau yang ngajak ini ada lowongan kerja nih kerja untuk rehab rekon Aceh. Hmm. Nah, di namanya Children Center. Jadi bekerja pokoknya untuk rehab rekon Itu NGO ya. NGO. Kemudian kemana-mana lah, pernah ke Palang Merah Inggris, Palang Merah Amerika, cari pengalaman. 2008 itu dibuka beasiswa besar-besaran untuk masyarakat Aceh. Nah, Khusus putra Aceh. khusus Aceh. Jadi program waktu itu namanya Komisi Beasiswa Aceh (KBA). Jadi Komisi Beasiswa Aceh membuka peluang sebesar-besarnya kepada putra-putri Aceh untuk studi di luar negeri. Nah, jadi saya waktu itu karena udah bekerja rekon mungkin 2 tahun kan, jadi udah uh, Biasa dengan luar negeri. ya nggak juga sebenarnya, tapi maksudnya pingin pingin sekolah lagi Oh. gitu, karena udah 2 tahun kan dan rekon hampir selesai kan, Oh. 2009 selesai. Jadi saya coba melamar. Sebenarnya niat utama bukan ke Jerman itu. Oh. Jadi awalnya saya ketika dibuka itu Banyak eh, tujuannya Sat, atau gimana? ada beberapa tujuan dan disuruh isi. Oh. Saya mengisi, ya saya nggak bikin mulu-mulu, cuma isi Malaysia waktu itu. Oh. Jadi Dekat-dekat aja gitu. dekat-dekat aja, kemudian nggak pede juga awalnya kan, Mm-mm. mau jauh-jauh. Kalau ke Timur Tengah juga mungkin saya nggak sanggup kalau S2 di Azhar kan, lebih Seperti yang kita tahu juga Sat. itu banyak kawan-kawan yang yang lebih bagus dari saya, lebih rajin, ah, lebih mereka banyak tantangan. Apalagi saya pikir saya waktu itu sudah ada jeda kan 2 tahun Iya. nggak belajar. Itu jadi saya melamar untuk ke Malaysia. Jadi saya mengambil kalau nggak salah sejarah peradaban Islam waktu itu. Ikut seleksi administrasi, Mm-mm. diminta melampirkan TOEFL atau TOEFL yang TOEFL bahasa Inggrisnya. TOEFL bahasa Inggris atau TOEFL yang Yang bahasa bahasa Arab. Arab. Waktu itu saya ikut di sini dua-duanya saya lampirkan. Saya lampirkan. Nah, saya kaget pas di pengumuman ternyata saya lolosnya ke Jerman. Nah, Beda sama apa tujuan yang beda sama dipilih. tujuan. Nah, Ah, jadi saya baca di Serambi waktu itu. mm-mm. Itu masih saya simpan sebenarnya, Ya. masih saya simpan Tahu sebagai benar. kenang-kenangan Ya gitu kan. benar. Jadi saya lihat, kenapa nama saya masuk ke Jerman? Nah, Mm-mm. kan akhirnya saya telepon lah Pak, penitia, Mm-mm. nama Aceh kan, Pak, lu kok Jerman Pak? Kenapa Ah, saya ke Jerman? Padahal saya ke Malaysia. Indonesia aja. Gitu kan kaget, misalnya tiba-tiba kok ke Jerman. Akhirnya kata bapak itu, nggak apa-apa, nih ikut aja dulu prosesnya, gitu kan. Ya udah saya ikuti, Berarti bisa gitu. dibilang ini takdir ke Jerman Sat. Ya takdir. Terus terang memang tidak nggak ada dalam mimpi awalnya kan nggak ada. Awalnya ya. Tapi ketika sudah diberitahukan untuk ikut proses, akhirnya ya saya ya udah mulai ya berpikir lah bagaimana cara supaya bisa kuliah di Jerman waktu itu. Di Jerman berapa tahun Sat? Ini Di Jerman 2 tahun. 2 tahun udah selesai S2-nya. Ya S2 kan. Dan memang kita sebelum ke Jerman itu dikirim ke Malaysia. Oh. Jadi kita ada pelatihan bahasa Jerman dulu. Oh. Nah, jadi di Jerman Malaysian Institute namanya di Bangi. Mm-mm. Ah, kalau nggak salah 30-an kami ada 36 atau berapa orang gitu. Itu Aceh semua Dari Aceh semua. ke Jerman. Ya, memang di daftar itu malah lebih dari 30. Lupa saya pastinya sekitar 50 atau berapa gitu. Mm-mm. Jadi kita di nama-nama ini dikirim ke Malaysia untuk pelatihan bahasa Jerman Ya. selama awalnya rencana sekitar 6 bulan. Tapi kemudian dalam prosesnya karena ternyata mengingat waktu kita akhirnya dituntut untuk bisa punya IELTS atau TOEFL. Oh, yang Akhirnya lebih tinggi lagi IELTS. sebenarnya Sama aja sama semua. aja dia. Kalau Oh. kalau TOEFL dia Amerika kan, kalau yang IELTS dia lebih kayak Inggris atau negara-negara Commonwealth gitu. Nah, waktu itu kita akhirnya dialihkan belajar untuk meningkatkan nilai TOEFL, nilai IELTS itu. Nah, jadi 6 bulan di sana supaya bisa dapat LOI dan sebagainya. Itu. Kemudian di Jerman, Ustaz kan di Azhar belajar agama gitu. Ya. Di Jerman ambilnya apa, Ustaz? Nah, di Jerman saya ngambil studi Asia Tenggara, Studi Asia Tenggara. Southeast Asian Studies. Itu di Universitas Passau. So, Passau itu provinsi Bavaria.
Kalau yang suka bola pernah dengar Munchen. Bayern Munchen. Nah, Berarti itu dekat situ. 2 jam ya. 2 jam dari Bayern. 2 jam dari Munich. Itu kan Munich. Bayern Munchen di Munich itu kan Bayern Munich. Bayern Munchen tuh Bayern Munich kan. Bayern Munich. Ya. Kota Munich, emang ibu kota Bavaria itu 2 jam dari tempat saya di Passau. Oh, berarti dekat dengan ibu kota Jerman, Pak? Ibu kota Jerman Berlin ya. Berlin ya. Tapi Berlin agak agak jauh. Nggak jauh. Betul. Ya, jauh. Ya kebetulan ya sebenarnya saya awalnya dapat LOE surat penerimaan dari Uni Erfurt namanya untuk kajian Islam. Religious Studies fokus ke studi Islam. Tapi setelah saya lihat silabusnya itu ternyata ini mungkin kalau nggak semuanya, tapi sebagian besar yang akan saya pelajari itu sudah saya pelajari di Al-Azhar. Oh, Nah, jadi seperti ilmu kalam, kan, sorry. perbedaan-perbedaan teologis, Mu'tazilah, Syairah dan sebagainya. Ya, firqah-firqah. Kemudian debat soal misalnya manzilah bainal manzilatain gitu. Tayarat fikriyah kalau ini di Al-Azhar itu kan, di Dirasat. Jadi sebagian sudah saya pelajari. Jadi saya pikir untuk apa saya belajar lagi kan? Makanya Ustaz milih yang satu di Passau itu. Ya, saya pilih studi Asia Tenggara karena di situ ada peluang untuk belajar karena saya kan maunya ada dari S1 itu yang bisa saya ambil kan. Oh. Jadi saya coba hubungkan. Makanya kalau kajian Asia Tenggara itu salah satu spesialisasinya adalah kita belajar agama dan budaya di Asia Tenggara. Berarti yang dibahas di kajian Asia Tenggara apa agama dan budaya? Di antaranya. Di antaranya. Ya, Sebenarnya banyak gitu ya. banyak. Dia ada tentang pembangunan di Asia Tenggara, sejarah Asia Tenggara, ya negara-negaranya kan. Kemudian tentang agamanya, budaya macam-macam. Itu. Oke, antropologi bukan Ustaz. Beda lagi berarti. Antropologi itu disiplin ilmu. Nah, kalau kajian Asia Tenggara itu dia menggabungkan. Jadi dia multidisiplin ilmu pengetahuan. Jadi di situ ada sejarah, ada antropologi, ada kajian pembangunan, development studies, ada sosiologinya juga. Jadi campur-campur gitu. Secara umum ya. Tadi kita bahas semua Rasad. Kayak ada Rasad juga. Ya, jadi betul. Jadi ternyata belajar di Rasad itu membantu saya untuk bisa memang awalnya agak susah. Jadi saya 6 bulan pertama itu seperti seperti orang yang sama sekali nggak tahu apa-apa. Karena belajar tentang teori sosiologi gitu kan, antropologi, macam-macam lah, ilmu-ilmu baru yang sebelumnya belum pernah saya pelajari di Al-Azhar. Itu bahasa Gitu. Jerman. Bahasa Inggris. Oh. Bahasa Inggris. Nah, ngomong-ngomong bahasa Inggris, ini waktu saya di Al-Azhar atau waktu saya di Mesir, saya punya kebiasaan itu beli Ahram Weekly. Majalah. Jadi kan ada harian. Kalau yang harian itu kan Al-Haram kan. Nah, kalau yang mingguan tuh Ahram Weekly yang bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya. Dulu saya sering beli itu. Baca-baca walaupun nggak paham. Tapi suka gitu sama Suka. Memang tujuannya supaya kita bisa belajar kan, tetap menjaga bahasa Inggris. Walaupun juga saya pikir bahasa Inggris saya tetap lebih jelek dibandingkan yang bahasa Arab pada waktu itu. Tapi ya alhamdulillah, saya pikir itu juga kebiasaan yang membantu saya dalam memahami diktat atau buku-buku dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Karena mungkin saya juga pernah dengar statement orang ketika kita mau belajar bahasa Inggris bahasa Mesir, pulang belajar bahasa Inggris kamu Mesir. Ya. Nah, sebenarnya bahasa perlu semuanya. Betul. Betul, bahasa perlu. Malah kan kalau di BUUS itu kita ada orang yang ngomongnya bahasa Perancis juga kan dari berbagai negara. Malah dulu banyak kawan-kawan kita yang dari Indonesia tuh mereka belajar bahasa Perancis waktu di BUUS. Saya lihat. Saya malah sempat belajar juga walaupun cuma sebentar dan sekarang mungkin udah lupa karena cuma dasar sekali kan. Tapi saya pikir juga mungkin karena suasana di BUUS juga membuat kita ingin belajar bahasa orang lain. Itu di Jerman berapa nih selesai? 2 tahun berarti? 2 tahun. Ya, programnya 1 tahun itu belajar, coursework istilahnya. Kemudian di semester ketiga, di tahun kedua itu penelitian lapangan. Jadi saya pulang ke Indonesia, waktu itu penelitian saya tentang Hizbut Tahrir. Tapi tesis saya untuk riset S2 tentang Hizbut Tahrir, tapi dalam perspektif antropologi dan sosiologi. Baru di semester 4
ya di tahun keduanya 6 bulan terakhir saya menyelesaikan tesis Jadi gitu. enggak, penyelesaian tesisnya gimana Ustaz? Seperti yang kita tahu di Azhar kan lumayan ini Ya ini sulit. ya justru di Eropa atau di barat tuh Eropa, gimana? terutama di Jerman itu sangat mudah. Malah profesor saya bilang, alah kamu cuma nulis S2 nih, ini belum, kalau Belum. S3 malah lebih susah. Jadi tulis saja dulu, nggak apa-apa. Itu tetap ada bimbingan, memang dibimbing kita teori-teori apa, kemudian kalau kita apa secara kan kita kadang-kadang suka apa punya kendala dengan menulis kan. Ya. Karena kita nih orang Aceh nih suruh ngomong apa aja boleh kan. Tapi Di, kalau di udah warung kopi Cang Panah. Cang Panah. Tapi kalau suruh tulis tuh agak susah. Nah, itu. Jadi alhamdulillah dibantu sama profesor saya. Jadi diarahkan, ya alhamdulillah selesai tepat waktu. Berarti 2009 apa mulai Mulai 2011 11 udah selesai. selesai. Ya. Itu kembali lagi ke Aceh Ustaz. Kembali ke Aceh, waktu itu ini di IKAIOS Cayos. buka buka lowongan pekerjaan waktu itu. Jadi apa program manajer untuk riset di Danai Penelitian. penelitian. Jadi ya saya pulang ya bekerja sekitar 2 tahun lah. Sebelum kemudian S3 lagi. Ya Tiga. melanjutkan sekolah. S3 Ustaz di apa? Di mana Ustaz? Di S3 saya di Australia, Australia. di University of New South Wales, Itu di berarti Canberra. 2011 tamat, pulang 2 tahun, di Ya, 2014. 2014 lanjut lagi ke Australia. Ya. Misalnya ngambil apa saat ini? Nah, di Australia sama dengan S2. Jadi saya mengambil kajian Asia Tenggara juga, tapi kemudian juga tesis atau disertasi S3 saya juga nggak jauh, tetap menghubungkan agama. Jadi tesis saya tentang lembaga berbasis iman. Kalau paling gampang bahasanya ormas Islam atau lembaga Islam yang bergerak di penanggulangan bencana. Oh, Itu. terus selesainya 2 tahun juga. Nah, kalau S3 4 tahun. Masih 4 Ya, tahun. 4 tahun sebenarnya kalau persisnya 3 tahun setengah. Jadi beasiswanya 3 tahun awalnya, kemudian bisa diperpanjang selama 6 bulan, 1 semester. Jadi 3 tahun setengah itu udah harus selesai S3, harus submit istilahnya, harus Harus diserahkan. selesai lah, kalau enggak ya Selesai, beasiswanya putus ya. beasiswa putus, dan kemudian ya kita agak susah juga kan, itu. Baik, Ustaz. Sebagai apa mungkin latar belakang Islam di Azhar ke barat apa ke Jerman kemudian ke Australia, pastinya yang kita tahu bersama ada kayak Islam apa radikalisme, Hmm. sekularisme. Itu bagaimana fenomena dan penyesuaian diri kita saat di Ya, sana. Itu kayak ada apa ancaman-ancaman mungkin. sebenarnya ya ketika pertama nyampe Eropa, itu saya ingat betul September 2009. 2009. Nah, itu lagi musim panas. Nah, kan itu saya sempat istilahnya kalau bahasa sekarang shock culture ya. Jadi Culture shock. uh, gegar budaya uh, itulah dari kita di Aceh semua serba tertutup kan, Ya, ke Jerman semua serba terbuka musim panas. apalagi musim panas kan. Itulah kan karena bulan 9 itu masih belum musim panas, dan kemudian puasa. Nggak lama saya itu puasa bulan 9 atau bulan 10 Sebenarnya puasa puasa. Ya, 2009 itu kan. bulan puasa Ramadan. Jadi lumayan lama. Jadi memang Durasi puasanya berapa saat di Jerman? sahurnya tuh kalau nggak salah mulai jam 3 subuh sekitar setengah 4 kalau nggak salah. Buka puasanya jam setengah 10 Ih, malam. lama. Jadi lumayan lumayan lama juga Ya, kan. kalaupun di Mesir kan ada juga subuhnya jam-jam setengah 4, tapi bukanya Ya udah jam 6, jam betul. segini. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi memang sempat kaget juga Kaget. kan. Tapi ketika bulan puasa tuh justru menemukan apa yang pernah dialami di Mesir. Jadi ada Maidah Rahman juga. Oh, di sana juga ada Ah, ini jadi musinin baik. ada. Jadi waktu awalnya tuh kita ada pelatihan bahasa Jerman di kota namanya Marburg. Jadi ada dibuat di masjid itu ada Maidah Rahman. Makanannya persis lah kayak di Masjid Fatimah Zahra lah. Ya, Nasinya apa porsi jumbo, ayamnya juga ya, porsi ya. jumbo atau dagingnya porsi jumbo. Jadi sama. Jadi memang nostalgia. Mm-mm. Dan kemudian pernah dibuat buka puasa bersama di situ di kota Marburg yang diinisiasi oleh komunitas Muslim di sana. Itu Itu full setiap Ramadan, setiap hari. setiap Ramadan, nggak sebut waktu itu dalam setahun sekali pas Ramadan ada satu hari dipilih
tujuannya memang untuk mempromosikan Islam. Oh. Jadi diundang wali kota Marbuk, kemudian komunitas-komunitas dari berbagai macam agama, baik yang atau juga di Jerman kan ada yang ateis. Nah, jadi mereka juga diundang, siapapun boleh datang. Jadi kayak kita buat misalnya kayak di sini di tempat yang terbuka di mana gitu, kayak di Belang Padang misalnya, Iya, iya, iya. buka puasa bersama terbuka untuk Untuk siapapun. siapapun. Dan di situ saya ketemu dengan imam dan ternyata Azhari, Oh, gitu. Jadi orang saya Jerman, nggak orang Mesir. orang Mesir. Jadi yang istilahnya biasa. Oh, iya, iya, Jadi iya. orang-orang orang Azhar yang sudah selesai dan kemudian mereka dikirim memang ke Ah, berbagai macam negara kan. siap, Nah, siap. termasuk di Jerman. Saya ketemu imamnya itu ya dia bilang dari Mesir dan di Al-Azhar. Belajar. Jadi udahlah saya Dapat sangat familiar. langsung Zayak macam-macam lah. Jadi udah ngomong inilah Yang memahami ya. Amia. Heeh. Nah, jadi saya pikir ternyata emang Al-Azhar itu luar biasa. Jadi kontribusi dakwahnya itu bukan saja di negara muslim tapi juga di negara-negara non-muslim. Dan saya pikir itu bagus karena itu menjadi dakwah kan, dakwah yang santun, yang sangat humanis sehingga kemudian diterima gitu. Jadi buka puasa bersama tuh banyak sekali yang hadir Hadir. gitu. Nah, memang betul ada ketakutan terhadap sekularisme Mm-mm. macam-macam, tapi itu kan tergantung dari kita juga, dari mereka juga, dari orang Jerman atau orang Eropa, mereka ada Islamfobia gitu Oh. kan, ketakutan terhadap Jadi agama. penerimaan mereka gimana terhadap kita, Sat? Terhadap orang-orang asing ataupun orang berbeda agama. Ya, kalau di Jerman itu kan dibagi dua dia, Jerman Barat dengan Jerman Timur. Walaupun sekarang tetap sudah satu, tapi kan ada kota-kota yang bekas Oh. Jerman Timur, ada kota yang bekas Jerman Barat. Oh. Nah, Passau itu Jerman Barat. Artinya mereka memang lebih terbuka. Selama saya di sana, alhamdulillah belum pernah lah diganggu-ganggu atau apa gitu. Tapi kalau di Jerman Timur, kota seperti Leipzig, Dresden, itu memang mereka lebih tertutup. Sebenarnya bukan saja untuk Muslim, tapi untuk pendatang luar. Oh. Jadi kalau kita misalnya mahasiswa asing di situ ya Agak terkucilkan mungkin, Sat. agak bukan dikucilkan juga, tapi mungkin bahasanya mereka kadang-kadang mendapat cemoohan gitu, diganggu, tapi nggak sampai ke fisik. Ya cuma diganggu-ganggu verbal aja, dibilangin apa gitu. Apa gitu. Tapi karena kita nggak terlalu ngerti bahasa Jerman ya, jadi ya Bi aja. ada itu aja. Heeh. Tuh. Tapi secara umum sebenarnya sangat 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 terbuka. Ya, Jadi kebebasan beragama diakui oleh oleh negara kan, bahkan terserah mau anu apa gitu. ya karena negaranya memang negara sekuler sebenarnya. Sekuler. Jadi dia sebenarnya nggak terlalu peduli. Itu kan urusan privat kita. Mm-mm. Nah gitu. Itu pemahaman apa sekuler ataupun ini kayak gitu pemahaman saya terserah mau anut agama apa. Ya. Dan terbuka juga mereka, kita mau sholat, kita nggak sholat, kita mau mau minum atau apa terserah kan. Sebenarnya mereka nggak intervensi. Nggak intervensi gitu. Hmm. Berarti Ya, di Jerman Barat banyak mahasiswa kita di sana, misalnya orang-orang mahasiswa banyak di Jerman Barat ya. atau di Timur, Sat? eh, Banyak di Jerman Barat. Karena Jerman Timur juga kotanya lebih sedikit kan. Yang bekas ini apa Hitler Yang bekas Hitler itu Jerman secara umum. oh semuanya Tapi Jerman sendiri kan memang negara yang udah istilahnya menganggap Hitler itu bagian dari perjuangan apa? sejarah kelam mereka. Jadi nggak ada ya, nggak boleh itu adanya apa namanya seperti salut istilahnya, penghormatan untuk ala Nazi Oh, atau ini Hitler sudah tuh dihilangkan nggak boleh, semua. nggak boleh. Jadi kalau sekarang ada memang kayak neo-Nazi kan, jadi menumbuhkan Kembali. kembali, tapi sebenarnya secara peraturan hukum itu nggak boleh di Jerman. Oh, Makanya ya alhamdulillah kita juga aman-aman aja lah, Sat. aman-aman aja. Dan masjid kayaknya setiap Enggak. kota tuh ada masjid. Oh. Saya di Passau ada juga ada juga masjid walaupun ya kotanya kota kecil. Hmm. Kotanya mungkin kalau nggak salah saya sekitar 50.000 orang dan mayoritas mahasiswa. Hmm. Tapi kalau mau salat Jumat tetap ada. Hmm. Jadi ada apartemen yang mereka sewa. Hmm. Kalau di kota saya yang Passau itu yang mayoritasnya dari Maroko. Oh, Jadi orangnya. di Maroko yang udah lama di situ, kemudian mereka yang ini yang yang menghidupkan lah istilahnya syiar Islam di situ. Di beberapa tempat yang lain itu orang Turki. Kalau Banyak yang hijrah, Sat. Atau emang asli Turki apa kawin dengan Jerman atau awalnya setelah Perang Dunia Kedua itu kan Jerman hancur kan. mm-mm. Nah, itu banyak imigran Turki Oh. yang tinggal di Jerman dan kemudian mereka menjadi warga negara. Ya seperti Mesut Ozil. Itu kan Ah, kita tahu ada aliran Islamnya di ya
Iya, ya. Kalau di Australia ada juga fenomena kayak gini, Sat? Radikalisme gitu. Ada, sama radikalisme juga apa sekularisme juga ada sebenarnya karena pada prinsipnya kan di negara barat itu memang ya itulah negara yang sekuler kan mereka Mm-mm. nggak terlalu mikir urusan agama. Tapi bedanya di Australia itu dia lebih multikultur dibandingkan dengan Eropa. Kalau Eropa kan saya lihat seperti Jerman ya yang imigran minoritas itu masih sangat sedikit dalam artian ya orang Turki, orang dari Eropa Timur, yang Mm-mm. dari Asia masih sedikit gitu. Yang dari Arab ya baru-baru saja lah setelah krisis di Suriah kan. Ya, ya. Nah, tapi kalau di Australia karena kan dasarnya itu kan negara memang eh, awalnya suku aborigin kan, memang mereka lah istilahnya yang punya Australia, tapi kemudian datang uh, pendatang Pendatang. dan orang Inggris, jadi sebenarnya lebih terbuka. Nah, jadi karena dia itu sampai apa namanya negara yang memang sangat terbuka sekali dengan berbagai macam etnis Etnis. itu. Jadi kayak komunitas Muslim itu ada di sana tuh dari Lebanon, dari Albania, dari Indonesia ada juga Asia Tenggara, kemudian dari Turki. Jadi macam-macam. Jadi kalau di Australia malah lebih lebih keren lagi. Ada masjid Turki ya, gitu. Oh, berarti Nah, lebih apa? Familiar berarti di Australia, Sat. Bisa dibilang kayak gitu dengan ya, Islam. ya, ya. Dan sekolah Islam juga ada. Jadi Islamic School ya. Jadi dari SD, SMP, SMA itu. Ya, Jerman dan Australia berarti memiliki kisah yang berbeda, Sat. Betul, betul. Tapi kalau bisa di apa diberi nilai ini mana yang lebih enak Jerman sama Australia, Sat? Kalau saya yang lebih ramah Islam Tambah itu satu lagi Azhar, Mesir. ah, Biar adil tiga-tiga. tapi kalau Mesir kan memang dia mayoritas Muslim. Muslim. Jadi memang suasana Islamnya jelas Jelas, sudah kan. pasti berarti, Sat. Kalau bulan puasa luar biasa Kita kan, aman, tentram gitu aman, ya. tentram. Nah, kalau negara Barat seperti Mesir, seperti apa Australia dengan Jerman itu yang lebih ramah ke Islam itu Australia saya pikir. Karena Australia itu mungkin itu karena mereka lebih secara Welcome ininya ya. memang lebih welcome dan komunitasnya juga lebih banyak yang Muslim. Yang komunitas Lebanonnya itu, yang imigrannya Lebanon yang kemudian sudah menjadi warga negara Australia, Mm. itu sekarang mereka malah ada yang udah jadi apa politisi, ada jadi wali kota, Yang basicnya Islam tapi dia ya kan memang Muslim Muslim. datang dari keluarga Arab gitu kan. Nah, sebagai contoh misalnya gini, ada di kota di apa daerah di Sydney itu namanya Lakemba. Lakemba itu memang kalau kita ke situ itu persis seperti kita ke Timur Tengah. Tulisan-tulisan tuh ada Tulisan tulisan Arab. Inggris, Arab, Inggris, Arab. Jadi misalnya mau Farkah Mishwaya kan, yang apa, yang grill grill chicken kalau Ya, di ini kan, nah itu ada gitu. Kemudian mau uh, macam-macam lah, mau mm, falafel, kayak yang kalau khas Timur Tengah khas ada di Timur situ. Tengah ada. Dan ketika bulan puasa itu mereka buat juga acara buka puasa bersama. Di satu jalan itu mereka tutup memang untuk buka puasa bersama. Kadang-kadang pernah dibuat juga untuk sholat id berjamaah. Jadi satu jalan itu, Mm. gitu. Luar biasa komunitas kita di sana Udi, Sat. Luar biasa. Luar biasa. Ya, Kemudian Sat, ini kan mungin ada statement dari orang-orang belajar Islam, udah ngapain lagi ke Barat ataupun bagaimana peluang-peluang mungkin ada dari kita mau ke Jerman atau ke Eropa gitu, Sat. Apakah terbuka lebar atau gimana, Sat? Karena kan ada orang ya belajar Islam, Islam aja ya udah ya, ngapain lagi di sana nanti bahkan bisa berubah apa keyakinan gitu mungkin. ya. Sebenarnya tergantung dari perspektif mana kita mau lihat kan. Kalau nggak salah Muhammad Abduh kan mengatakan dia tuh melihat Islam itu justru di Barat kan. Hmm. Uh, dan apa namanya quote-nya saya tidak melihat Muslim gitu kan di Barat tapi melihat Islam di Barat. Uh, karena memang secara substansi nilai-nilai Islam itu banyak diterapkan di Barat. Kita harus akui itu. Hmm. Misalnya bagaimana mereka menghargai hak-hak kita sebagai seorang warga negara. Kemudian kita dilindungi, kemudian apa akses untuk pendidikan yang lebih baik, akses macam-macam lah. Hmm. Waktu saya di Jerman, misalnya ketika saya mau menyeberang, itu mobil pas lihat kita mau nyebrang, dia langsung berhenti. Uh, Sangat respect berarti dengan sangat manusiawi, uh, humanis.
Saya Ya, bilang. jadi Islam rahmatan lil alamin itu betul-betul diterapkan. Mm, Jadi memang itu apa substansinya memang diterapkan di sana. mm, Nah, jadi itu satu. Jadi kita belajar Islam bagaimana implementasinya justru di sana. Memang kalau soal ibadah ya kan itu mungkin apa namanya banyak tantangannya kan karena misalnya bulan puasa di musim panas, kemudian juga orang apa yang terbuka kalau musim panas kita harus banyak gatul basar dan sebagainya. Tapi masjid ada, semua ada. Jadi ada fasilitas itu ya. Jadi itu yang perspektif substansinya. mm, Tapi kalau studinya itu sebenarnya kalau kita mau lihat di sejarah Syekh Azhar itu ada juga beberapa Syekh Azhar yang menuntut ilmu ke Barat bahkan Syed Taib yang sekarang kan di Prancis ya di kalau nggak Perancis salah. ya di Sorbonne gitu kan. Mm, Ada beberapa memang kan ya bisa jadi awalnya ada Syekh Muhammad Abduh, mm, mm, kemudian Syekh yang sekarang, kemudian ada beberapa. Saya ingat ada beberapa lah ya, yang ke yang ke sana. sana. Terutama di Sorbonne ngambil Islamic Studies Saya hari Jumat juga nih di Manchester kalau nggak salah. di ini kan ya. Dan saya kemarin ada ketemu dia Azhari, Mm, S1-nya Al Azhar, kemudian S2-nya di Inggris, S3-nya di Scotland. Sekarang mengajar di UI3. UI3 UI3 Universitas Islam Islam Indonesia. Indonesia Internasional Indonesia di Jakarta yang baru di Depok. Dia orang Mesir Oh, gitu. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa orang. Jadi sebenarnya belajar ke barat itu itulah belajar substansi. mm, Kemudian kalau kita mau lihat apa namanya prodi ya, program studinya itu ada dua. Yang pertama dia yang teks, jadi kajian turas itu ada. Kajian turas itu malah sekarang di barat saya lihat udah lebih maju. Misalnya bagaimana teks-teks itu kemudian didigitalkan. Jadi mm, tafsir-tafsir, kiraat-kiraat itu jadi apa dikombinasikan dengan perkembangan yang sekarang dunia digital. digital. Ah, Artinya kita kan harus belajar yang baru juga kan tentang, Mm, tentang teknologi dan sebagainya, perkembangan berarti mengikuti perkembangan zaman perkembangan gitu. zaman itu yang teks atau yang tentang sejarah. Nah, yang kedua itu prodi yang dia memang menghubungkan seperti saya ilmu-ilmu sosial. Jadi dia sebenarnya bukan melihat tentang kajian-kajian teksnya, Mm, tapi lebih ke konteks. Jadi lihat bagaimana komunitas Muslim fenomena. fenomenanya. Jadi Muslim di Indonesia, Muslim di Malaysia, atau Muslim minoritas. Dan itu yang sekarang juga sedang marak. Bagaimana misalnya ada kawan melihat Muslim di Australia yang dia itu keturunan dan kemudian dia bagaimana dia mengekspresikan identitas dia. Jadi Mm, dia seorang Australia karena dia sudah generasi kedua istilahnya, mm, jadi sudah lahir di sana, tapi dia juga seorang Muslim. Muslim. Dan itu yang apa istilahnya uh, tema riset, ya, salah satu tema riset yang masih ngetren Mm, soal identitas komunitas Muslim di negara minoritas. Ya atau ya yang ini di sini. Istilahnya berarti sekarang bukan persoalan oh kita ke sana berubah keyakinan ini itu sebagainya. Sebenarnya Ya, udah terbuka lebar gitu sana. ya. Itu Tergantung perspektif masing-masing. betul. Saya pikir itu tergantung pribadi masing-masing. Ya kalau kita mau menyerang Islam atau kritis Islam kan nggak mesti harus ke Barat, gitu Bahkan kan? di sini juga. Ya bahkan di sini pun kalau kita mau kan ada mungkin orang yang di mana lah dia dia kuliah atau sekolah, tapi dia ya lebih liberal kan, Mm, atau ya mengkritisi Islam itu sendiri. Jadi sebenarnya nggak mesti harus ke Barat gitu. terus apa mungkin ada peluang-peluang di sana saat jadi apa gitu ceramah-ceramah Ya ada kalau kira-kira nggak Sat? sebenarnya banyak, Banyak. terutama kalau bulan puasa itu bulan puasa kita sering baca tuh lowongan menjadi dai, Oh, imam, khatib ya di negara-negara yang minoritas. Ya, termasuk ada Australia, Taiwan, Hong Kong ya, di Jerman juga ada, Eropa itu dan menandakan berarti di sana apa minim bisa dibilang Sat. betul. Dan pengalaman saya selama misalnya 5 tahun di Australia, juga 2 tahun di Jerman itu memang mereka kekurangan ustadz, jadi kekurangan figur yang bisa mengajarkan agama. Saya teringat dulu ketika uh, kita mengundang Ustaz Abdul Samad ke Australia. Jadi kita buat ada pengajian dan salah satu pertanyaan pada waktu itu ke beliau, Ustadz bagaimana kalau suami saya yang dia mu'alaf nggak bisa baca Al-Fatihah?
apakah boleh nggak dia apa namanya, bolehkah saya yang menjadi imam? Itu pertanyaan dari ibu-ibu. Ya, ya. Kita itu terus terang saya merasa sangat Terkejut. sangat ya terkejut, tersentuh macam-macam lah. Jadi bayangkan di sana itu kita nggak perlu muluk-muluk, bisa mengajarkan ngaji aja untuk anak-anak kan. Sudah punya efek luar biasa ya. Ya, alif bata, kemudian yang basic-basic tentang Islam, bagaimana kemudian itulah hukum, ya simpel-simpel saja, hukum membaca Al-Fatihah, Fardu ain lah Zat. ya fardu ain, dan kemudian juga yang fardu ain yang betul-betul asasi lah ya, yang Asasi. betul-betul yang penting simple. Nah, jadi orang nggak perlu yang rumit-rumit di sana itu. Nah, jadi saya malah kalau ada adik-adik nih misalnya di KMA atau dimanapun yang Azhari punya peluang ke Barat ya saya menganjurkan ambil kesempatan itu karena memang justru di situ lahan dakwah. Dakwah. Kalau di Aceh saya pikir udah banyak lah ustadz-ustadz yang apa yang senior-senior kita yang memang yang udah luar biasa Memang sekali memberikan pencerahan untuk umat gitu kan. Jadi kita perlu lebih banyak lagi di luar. Dan ada beberapa misalnya seperti di Swiss, kebetulan kakak kelas saya di Al-Azhar, Ustadz Desrial. Dulu di BUMS juga Syariah wal Kanun. Beliau jadi apa kerja di kedutaan, kemudian salah satu ustadznya juga ada. ngajar-ngajar apa Ah, karena basic kita ilmu agama ya betul, kita pelajari. pengajar. Di Belanda ada kawan kita juga anggota KMA juga Ustadz Denny. Oh, Dengan tapi kayaknya udah pindah ke Jeddah kalau saya nggak tahu. Tapi terakhir di Belanda. Di Australia juga ada alumni Al Azhar yang kemudian sudah menetap di sana. Tapi masih kurang masih sebenarnya. kurang. Nah, Ya sebenarnya apa kita mengharapkan generasi-generasi muda lah Zat, untuk betul. melanjutkan ke sana lagi Zat. Ya, Ya, jadi mungkin apa ada ini Zat yang petikan-petikan ataupun dari pengalaman yang bisa kita ambil atau kita adopsi dari Eropa dan Barat Australia untuk kita terapkan di sini Zat. banyak Mungkin sebenarnya. ya dari segi teknologinya mereka lebih mengedepankan apa gitu Zat. Eh, Sebenarnya paling simpel gini aja, Mm-mm. kebersihan aja. Jadi nggak usah jauh-jauh lah kebersihan. Kita misalnya di sini kalau kita apa nyetir atau bawa apa kendaraan motor itu kan, kita sering lihat kadang-kadang ada orang buang sampah sembarangan dari mobil makan kulitnya Hmm. dibuang ke jalan gitu kan. Istilahnya bahasa Inggrisnya littering gitu, buang sampah sembarangan. Kalau di luar kan memang nggak boleh. Jadi hal-hal yang seperti itu, yang simpel-simpel itu kita masih belum belum apa Bahkan belum kita ya Islam ya, sendiri kita nggak mengamalkan bisa bilang kayak gitu Zat. betul betul. Jadi hal seperti itu. Nah kalau teknologi saya pikir justru dalam beberapa hal ya Mm-mm. kita lebih cepat. Misalnya gini, anak-anak tuh terlalu cepat megang Oh, gawai, fenomena sekarang gitu, gadget Zat. gadget gitu kan. Padahal di luar nggak ada. Waktu saya di Australia itu anak saya SD itu kita Batasi Zat. Atau malah nggak ada, anak saya nggak nggak punya kasih. handphone. Heeh. Justru ada handphonenya waktu di sini. Oh, Dan itu kebetulan di sini karena kawan-kawan udah ada ya ya semua. ya. Dan awalnya sebenarnya kita kasih HP kita untuk dia pakai atas nama dia gitu kan, Sekolah kegiatan untuk kebutuhan sekolah sekolah. Tapi kemudian memang di sini mau nggak mau harus harus punya HP harus. sendiri gitu. Di sana belum, di sana tuh mungkin SMP atau SMA baru betul-betul ini. Ah, jadi hal yang seperti itu. Seperti game juga. Kalau di sana itu game dibatasi umurnya. Ada yang 13 tahun ke atas, ya kan? Berarti anak-anak di bawah 13 nggak boleh. Ada yang dia G itu general. Jadi artinya boleh untuk usia apapun. Hmm. Ada yang emang untuk usia dewasa. Yang M, yang dia itu untuk yang apa lebih mature atau yang 18 tahun ke atas. Jadi itu kita nggak boleh sembarangan. Tapi di sini kan kita semua game main, anak-anak yang apa yang GTA itu Kan main, 5 yang tahun udah pegang HP. udah justru saya pikir soal teknologi kadang-kadang kita lebih kebablasan. Kita nggak ada filter. Justru di luar itu lebih bagus. Nah, Intinya ada ya hal-hal positif dari sana bisa kita bawa pulang betul, ke sini betul, gitu, Ustaz. betul. Baik, mungkin ya terima kasih banyak Ustaz atas Sama-sama, sharing-sharingnya yang sangat luar sama-sama. biasa ini. Semoga disukseskan selalu Amin, dilancarkan amin, dalam amin, kegiatannya. Amin ya amin, rabbal alamin. amin. Baik, rekan-rekan semua, alhamdulillah kita sudahi perbincangan kita pada Jumat pagi yang sangat cerah ini. Ikuti terus perkembangan di Cakpedia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.